Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Gumilang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Larasasti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal individual project terkait replikasi paper berjudul Do Homelessness Prevention Programs Prevent Homelessness Evidence from a Randomized Control Trial oleh David C. Phillips dan James X. Sullivan di tahun 2023. Outline-nya sendiri mencakup background, literatur gap, research question, data, dan juga metodologi. Pada bagian background, peneliti sangat menggarisbawahi bahwa tunawisma merupakan suatu isu sosial yang mendesak di banyak negara, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Menurut World Population View, eh, negara yang memiliki populasi tunawisma paling banyak yaitu Nigeria, India, dan juga Amerika Serikat. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun, permasalahan tunawisma ini dianggap cukup serius. Salah satu kotanya yaitu Santa Clara. Menurut HUD tahun 2019, tercatat bahwa Santa Clara menduduki posisi keempat dengan populasi tunawisma paling banyak di kota di Amerika Serikat. Tiga di antaranya yaitu New York, Los Angeles, dan juga Seattle. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, para pembuat kebijakan telah mengeluarkan banyak program. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan keuangan sementara. Eh, Program yang telah terlaksana ini di antara lain ada CARES dan juga ARPA. Akan tetapi, program mengenai pencegahan tunawisma ini menimbulkan perdebatan karena keefektivitasannya. Salah satu alasannya yaitu bahwa indikator mengenai siapa yang akan menjadi tunawisma itu sangat sulit untuk ditentukan. Selain itu, terdapat bukti di Chicago bahwa mereka yang seharusnya mendapatkan program tetapi menolak program itu tercatat hanya 2% yang berakhir menjadi tunawisma. Akan tetapi, pernyataan tersebut telah sedikit dibantah dengan adanya hasil dari kuasi eksperimental yang menunjukkan bahwa bantuan keuangan dapat mengurangi tunawisma, tapi tidak ada bukti dari eksperimental langsung. Untuk mengisi kesenjangan mengenai bukti eksperimental langsung, eh, Philips menggunakan Randomized Control Trial atau RCT mengenai dampak bantuan keuangan sementara terhadap tunawisma. Metode RCT telah digunakan pada penelitian oleh Rolson et al. Di tahun 2013 yang menjelaskan dampak mengenai paket bantuan keuangan dan bantuan non-keuangan. Selain itu, terdapat studi serupa yang dilakukan oleh Evans et al. Di tahun 2016 yang hasilnya adalah bahwa bantuan keuangan mampu mengurangi tingkat masuk ke tempat penampungan darurat. Dua studi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Philips, bahwasanya yang dilakukan oleh Rolson ini berfokus pada dua hal, yaitu bantuan pada keuangan dan juga bantuan non-finansial. Sedangkan pada penelitian Philips hanya berfokus pada bantuan keuangan saja. Kemudian menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama ada, apakah pemberian bantuan keuangan sementara bagi mereka yang beresiko kehilangan perumahan dapat berhasil mencegah tunawisma berdasarkan pada program Destination Home di Santa Clara? Yang kedua ada, apakah efek yang ditimbulkan dari adanya bantuan keuangan memiliki perbedaan tergantung pada karakteristik individu seperti riwayat tunawisma atau tanggungan anak dalam rumah tangga? Data yang digunakan sendiri berasal dari data primer yang didapatkan dari kerjasama antara Santa Clara dengan lembaga Destination Home, di mana lembaga ini itu bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan sementara guna mengatasi tunawisma. Eh, Program Destination Home ini tidak hanya menawarkan bantuan keuangan, tetapi juga bantuan non-finansial. Program Destination Home ini berlangsung pada periode Juli 2019 hingga Desember 2020. Dikarenakan peminat pada program ini cukup banyak, untuk sampel penelitian itu akan digunakan metode undian.
Untuk lolos dari program Destination Home ini terdapat kriteria, yaitu mereka yang beresiko menjadi tunawisma. Penilaian resiko ini digunakan melalui hasil kuesioner, yaitu dengan Prevention Vulnerability Index Service, Prioritization Decision Assistance Tools atau PRVISPDAT. Skor jawaban ini memiliki rentang antara 0, yaitu resiko terendah, hingga 29, resiko tertinggi. Sampel yang digunakan pun terbatas, yaitu hanya mereka yang beresiko menengah yang masuk dalam random assignment, mengecualikan kelompok kontrol yang mungkin akan mendaftarkan program serupa, dan juga pengecualian bagi mereka yang datang di akhir bulan atau di akhir periode pendaftaran. Kemudian dari kuesioner tadi didapat sebanyak 6.794 pendaftar, diantaranya adalah 3.039 yang mendapat nilai antara 8 dan 13 pada PRVISPDAT. Dari jumlah tersebut, 1.776 diantaranya tidak dapat layanan pencegahan karena mereka datang terlambat atau menolak untuk berpartisipasi. Dan kemudian misalkan sebanyak 1.263 orang yang diacak sebagai bagian dari penelitian ini yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok penelitian. Perlakuan. Baseline data yang digunakan pun bersumber dari Homeless Management Information System atau HMIS. HMIS mencakup informasi lengkap mengenai karakteristik demografis, riwayat tunawisma, status perumahan, dan penggunaan layanan tunawisma. Perbedaan bantuan yang diberikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dilihat dari bantuan keuangan, di mana kelompok perlakuan akan mendapatkan bantuan keuangan dan juga bantuan non-finansial. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya akan mendapatkan bantuan non-finansial. Estimasi yang digunakan yaitu estimasi ITT atau Intention to Treat, di mana ITT sendiri adalah analisis pada semua subjek penelitian yang telah dirandomisasi tanpa melihat apakah subjek tersebut telah mendapatkan program atau tidak mendapatkan program. Variabelnya pun terdiri dari IAM, itu adalah outcome individu I yang mendaftar di lembaga A pada bulan M, yang akan menjadi hasil estimasi. Kemudian ada alfa 0 adalah konstanta, beta 0 ini merupakan koefisien pada variabel dummy ZIAM. Jadi IAM akan bernilai 1 untuk kelompok perlakuan dan 0 untuk kelompok lainnya. Ada variabel CIAM 0, yaitu efek tetap agen bulan yang memperhitungkan probabilitas perlakuan yang bervariasi. Kemudian ada error terms. Beta 0 memberikan perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan dan kontrol. Karena adanya perlakuan yang tidak sempurna dan adanya program ITT, efek ITT berbeda dengan efek menerima bantuan, kemudian terdapat persamaan kedua yang dapat dilihat sebagai berikut, di mana ada penambahan indikator TIAM yang artinya merupakan indikator penerimaan bantuan keuangan sementara. Estimasi OLS pada beta 1 akan mengukur dampak perlakuan yang bias karena adanya endogenous take-up dari bantuan keuangan. Take-up di sini berarti adanya ketidaksempurnaan pada kelompok kontrol di mana mereka dapat diindikasikan akan mendaftarkan program lain yang serupa. Sehingga estimasi local average treatment effect dari bantuan keuangan sementara diketahui dengan menggunakan two-stage least square dalam random assignment. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.